Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari kelompok 24 penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang sebelumnya telah diberikan mengenai modul 3 dan juga modul 4 menggunakan beberapa software yaitu Excel, POMQM, dan juga RStudio. Oke, baik. Jadi saya akan mengerjakan soal nomor 1 itu menggunakan software Excel. Nah, di sini kan konteksnya kita menggunakan forward pass, berarti dimulai dari A baru ke L. Kalau misalnya backward pass baru dari L ke A. Nah, di sini saya udah bikin template buat per stage-nya. Langsung aja dimulai. Mulai dari stage 1. Di sini ada S. Itu dia menyatakan keterangan kotanya. Di sini ada B, C, D, E. Jadi di stage 1 itu ada B, ada C, ada D, dan juga ada E. Nah, ini ada nilai F1. F1 itu dia menyatakan nilai, misal di sini dari kota A ke kota B. Kota A ke kota B itu nilainya 7, berarti di sini tulis 7. Dari kota A ke kota C nilainya 6, berarti di sini tulis 6, dan seterusnya. Nah, X1 itu dia juga menyatakan keterangan kota dari sebelumnya. Misal di sini kan dia kota B itu 7. Nah, 7 ini didapatkan dari kota A, kayak gitu teman-teman. Jadi dari kota A ke kota B itu nilai 7, kurang lebihnya seperti itu untuk stage 1. Nah, kemudian lanjut ke stage 2. Di stage 2 di sini itu ada yang bagian atas ini, kota B, kota C, kota D, kota E, itu merupakan kota sebelumnya dari stage 1 ini. Sedangkan kota F, kota G, kota H itu merupakan kota yang ada di stage 2 ini, yang bagian sini. Oke, bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisiannya itu seperti ini teman-teman. Misal dari B ke F itu kan nilainya 4, berarti tulis aja di sini 4. Nah, sesuai dengan rumus yang ada di atas ini, itu ditambah F1. F1 dari kota B, berarti 7. Nah, untuk kota B ke kota G itu kita lihat nilainya 8, berarti tulis 8 ditambah dari F1 kota B. Yang kota H juga sama, B ke H itu 11, berarti 11 ditambah F1 dari kota B, kayak gitu seterusnya. Buat pengisian yang lain juga kurang lebihnya sama. Jadi di sini saya udah mengisi semuanya, sisanya. Oke, sekarang kita akan menentukan solusi optimumnya. Oh ya, kenapa di sini ada kolom kosong? Oke, jadi kita lihat aja dari kota D ke kota F, kota D ke kota F itu dia nggak ada jalur sama sekali, makanya di sini kolomnya saya kosongin. Dari kota D ke kota G juga nggak ada jalur, makanya di sini saya kosongin kayak gitu. Nah, untuk pengerjaan solusi optimumnya alias F2-nya itu kita menggunakan max, karena di sini kan pakai forward pass, makanya kita pakai rumus max. Langsung aja di blok. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan keterangan kotanya di X2. Nah, misal di F2 kan 16. Nah, yang mempunyai nilai 16 itu kota C, berarti X2-nya adalah kota C. Nah, kemudian di sini yang punya nilai 15 itu ada kota B dan kota E. Bisa dipilih salah satu. Di sini saya pilih kota E. Terus di sini kan 21 itu punya kota E, berarti kota E. Nah, untuk pengerjaan stage 2 itu udah selesai, berarti lanjut ke stage 3. Oke, sama seperti sebelumnya, kota sebelumnya adalah F, G, H, kota di stage 2. Nah, kota di stage 3 itu adalah I, J, dan juga K. Oke, pengerjaannya sama. Misal dari kota F ke kota I itu 12. Berarti 12 ditambah dengan F2. F2 dari kota F. F2 dari kota F itu nilainya 16, jadi pakainya angka yang ada di sini. 16, berarti tinggal tulis, atau di sini juga boleh, 16. Nah, kayak gitu. Dari kota F ke kota J, F ke kota J itu ada nilainya 9, ditambah dengan F2 dari kota F, 14. Begitu pula seterusnya. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Terus ada solusi optimum. Solusi optimumnya sama, pakai max juga, terus tinggal di blok. Oke, udah dapat, tinggal ditulis keterangan kotanya. 28 itu milik kota F, terus 31 itu milik kota H, dan juga 29 itu milik kota
H juga, kayak gitu. Untuk stage 3 selesai. Nah, karena kita masih ada stage lagi, stage terakhir yaitu stage 4 menuju kota L dari kota I, J, K. Caranya sama, dari kota I kota L itu 7 ditambah dengan F3 dari kota I yaitu 28. Kota J juga sama, J ke L itu 8, F3 dari kota J, terus K juga sama, 11 tambah. Oke, kayak gini. F4 nya juga sama, max. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya solusi optimumnya untuk X4 itu ada di kota K. Oke. Sekarang kita tinggal menentukan keputusan atau solusi optimal. Kita bisa lihat dari X1, balik lagi. Nah, dari X1 itu pas semuanya dimulai dari kota A, makanya di sini kita tulis aja kota A. Nah, untuk X2-nya kita bisa lihat di stage 2 tadi. Oke. Nah, dari ketiga nilai ini, itu yang paling besar itu ada di angka 21, makanya kita pilih kota E. Oke, di X3-nya, dari ketiga angka ini yang paling besar adalah 31, kita juga pilih. Tadi 31 ada di kota H. Oke, untuk X4 itu dia kota K. Nah, untuk biaya distribusinya baru kita lihat lagi di chartnya. Bisa dilihat dari kota A ke kota E 9 nilainya. Ditambah dengan dari kota E ke kota H itu 12, dari kota H ke kota K itu 8, dan terakhir dari kota K ke kota L itu 11. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat dari soalnya itu menentukan jalur distribusi paling optimal. Nah, jalur distribusi paling optimal itu ada di kota A, kota E, kota H, dan juga kota K dengan biaya distribusinya 40. Jadi seperti itu buat pengerjaan soal nomor 1. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 dan juga nomor 3 itu menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan meload library-nya dulu. Oke, selanjutnya baru kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Jadi kita akan mendefinisikan soal yang tadi biar kebaca sama RStudio-nya dan bisa diselesaikan. Oke, mulai dari aktivitas itu misal aktivitas A itu durasinya 7. Bisa kita lihat di soal itu. Nah, aktivitas A itu durasinya 7 hari, aktivitas B durasinya 12 hari dan seterusnya. Bisa dari sini aktivitas B durasinya 12 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya buat dependensi itu adalah maksudnya tuh pendahulunya apa? Misal dari A itu dia menuju ke B, dari A dia menuju ke C, kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, mungkin bisa di run dulu biar dia bisa kebaca sama RStudio-nya. Nah, selanjutnya itu akan membuat grafik dari dependensi aktivitas ini. Pakai graph from data frame. Tuh. Oke, kalau udah, kita akan menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang menggunakan ini, paths, all simple paths, dari A ke H, modenya all. Setelah menentukan jalur kritis, baru kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Nah, durasinya itu dia pakai si path ini juga, pakai function yang sama. Nah, bisa kita running aja langsung dua-duanya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Nah, critical path. Oke, sini udah ada codingannya, bisa langsung di run aja. Oke, jadi dia udah kedeteksi sama RStudio-nya. Kemudian baru tadi kita udah ngebuat grafik, sekarang kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya di sini. Nah, di sini itu saya menggunakan warna pink abu dan juga pink biru.
pink biru itu untuk warna nodenya atau warna yang bulat-bulatnya itu. Kalau misalnya garisnya itu menggunakan pink dan juga abu-abu. Oke, sebelum dirun, di sini itu ada keterangannya. Jadi ada ukuran dari panahnya, terus warnanya, dan seterusnya. Itu bisa ditampilkan aja di run. Oke, jadi di sini langsung kelihatan chartnya atau grafik jalur kritisnya itu seperti apa, kayak gini. Nah, jadi dari A itu dia bisa ke B dan juga ke C, baru dari B ke C dia ke D, kayak gitu. Nah, selanjutnya baru kita menampilkan hasil nih dari codingan-codingan yang sebelumnya kita udah lampirkan di sini. Langsung aja di run. Oke, jadi di sini langsung ketemu kalau misalnya jalur kritis proyek itu dia dari A, B, D, E, F, G, H. Berarti dari A ke B ke D, E, F, G, H, kayak gitu. Nah, untuk total waktu penyelesaian proyeknya didapatkan totalnya 90 hari. Nah, itu buat pengerjaan soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu soal nomor 2 kan tadi menggunakan CPM. Kalau misalnya soal nomor 3 itu menggunakan PERT. Oke, di sini juga udah ada soalnya atau codingannya juga udah saya tulis. Oke, pertama kita akan menulis data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PERT di sini. Ini udah sesuai ya. Misal nih aktivitasnya A, nilai optimisnya 10, paling mungkin 14, pesimisnya 20. Oke, bisa kita lihat. Aktivitasnya A, nilai optimisnya 10, paling mungkin 14, pesimisnya 20. Berarti udah sesuai. Itu pun seterusnya. Mungkin bisa di run aja biar kebaca. Oke, udah di run. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Nah, rumusnya ini itu nanti waktu optimisnya ditambah 4 dengan dikali waktu paling mungkin ditambah waktu pesimis, dan semua itu akan dibagi dengan 6. Bisa di run. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitas. Kayak gini, misal dari A dia ke B, dari A dia ke C, dari B ke D, dan seterusnya. Sesuai dengan soal tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Codingannya sama, langsung aja di run. Dan kita juga akan menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Di sini kita mau nentuin jalur dari A ke H, modenya juga out. Selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur, codingannya juga masih sama. Terus kita akan menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Itu langsung aja kita run. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan grafik jalur kritis di sini. Warnanya masih sama, warna garisnya itu masih dengan pink dan abu, warna nodenya masih dengan pink dan biru, dan ukuran-ukurannya juga masih sama semua. Langsung aja kita run. Oke, di sini langsung muncul grafik jalur kritis menggunakan PERT. Sini. Oke, langsung aja. Mungkin kita akan menampilkan hasilnya biar ketemu jalur kritis dan juga waktu penyelesaian proyek. Oke, didapatkan di sini jalur kritisnya A, C, D, E, F, H. Berarti A ke C, ke D, ke E, ke F, ke H. Itu adalah jalur kritis. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya itu 122 hari. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pengerjaan soal nomor 2 dan juga nomor 3 menggunakan RStudio. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3 juga menggunakan POMKM untuk memvalidasi nilai yang saya dapatkan di RStudio ini. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 itu menggunakan POMKM. Jadi, nah itu menggunakan single time estimate karena untuk soal nomor 2 itu kan CPM ya. Dia cuma 1. Oke, karena aktivitas ada 8, 108. Nah, ini langsung disesuaikan aja sama soal yang udah didapat ini. Nah, misal aktivitas A itu pendahulunya nggak ada, durasinya 7 hari. Berarti aktivitasnya 7, kota B itu pendahulunya A, durasinya 12. Berarti ini 12, predesesor satunya A. Begitupun seterusnya. Oke, jadi di sini udah saya sesuaikan semua dengan soal. Jadi kalau udah sesuai, nah untuk yang D itu kan dia pendahulunya tuh ada 2.
untuk yang D, nah ini yang D itu dia pendahulunya ada B sama C, makanya di sini dia ditulis B sama C. Tuh. Nah, langsung aja di solve. Oke, di sini langsung kelihatan hasilnya early start, finish, late start, late finish, sama slide-nya semua kelihatan. Dan di sini langsung kelihatan activity time-nya 90. Nah, itu berarti waktu total penyelesaian proyek itu ada di angka 90. Ini udah sesuai sama RStudio yang tadi kita kerjakan. Nah, itu buat soal nomor 2. Nah, lanjut untuk soal nomor 3. Itu karena menggunakan PRT berarti triple ini. Oke, number of activitiesnya sama 8. Nah, di sini kenapa 3? Karena di sini dia ada 3 angka perkiraan, ada optimistic time, most likely time, sama pessimistic time. Itu ada 3. Oke, langsung aja kita sesuaikan sama soal. Nih, misal aktivitas A pendahulunya nggak ada, waktu optimisnya 10, paling mungkin 14, pesimisnya 20, berarti ini 10, 14, 20. Begitu pula seterusnya, jadi sesuaikan aja. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini udah saya sesuaikan optimis, most likely sama pesimistiknya. Oke, langsung aja di solve. Nah, di sini langsung kelihatan activity time-nya itu ada di angka 122. Berarti ini sesuai sama yang di RStudio tadi. Di RStudio tadi kan waktu total penyelesaian proyek itu ada di angka 122 hari. Ini juga bisa dilihat chart-nya. Nah, ini juga chart-nya udah sesuai dengan yang di RStudio tadi, bentuknya paling agak-agak beda dikit. Paling itu untuk pengerjaan tuning kali ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.